kelompok 16. Saya Feli Citrasari. Halo, saya Danti Orientia. Perkenalkan, saya Rifa Yuniani. Saya Muhammad Basori. Halo, saya Dian Sintami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga ayah bunda, teman-teman, dan sahabat parenting semua selalu sehat. Kami ingin berbagi informasi tentang perkembangan motorik pada anak usia 7 sampai dengan 12 tahun. Perkembangan motorik bagi menjadi dua, yaitu perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Perkembangan motorik kasar atau gross motor skill merupakan kemampuan beraktivitas menggunakan otot besar seperti gerakan lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Sedangkan perkembangan motorik halus atau fine motoric skill yaitu koordinasi antara mata dan tangan yang tidak memerlukan tenaga, tetapi diperlukan kecermatan dan ketelitian. Berikut ini tahapan perkembangan motorik kasar pada anak usia 6-7 tahun. Yang pertama, meningkatnya keterampilan dan kemampuan membidik, menyepak, melempar dengan satu atau dua tangan. Peningkatan stamina dan kemampuan koordinasi tubuh. Bisa melakukan tugas rumah tangga sederhana. Berikut tahapan perkembangan motorik halus pada anak usia 6 sampai dengan 7 tahun. Tangan semakin kuat, koordinasi tangan dan mata semakin baik. Anak lebih suka menggunakan pensil untuk melukis, menulis lebih rapi, dan tulisan lebih terbaca. Selain itu, anak dapat mencetak tali sepatu sendiri, dapat mengancingkan baju sendiri, serta sudah bisa menggunakan sendok dan garpu dengan baik. Berikut tahapan perkembangan motorik kasar pada anak usia 8 sampai dengan 9 tahun. Pertama, motorik kasar sudah hampir berkembang sempurna sehingga anak dapat menggunakan tangan secara bebas, mudah dan tepat. Kedua, dapat mengendarai sepeda tanpa roda bantu. Ketiga, dapat melakukan olahraga secara berkelompok. Berikut tahapan perkembangan motorik halus pada anak usia 8 sampai 9 tahun. Nah, koordinasi motorik halus berkembang sehingga dapat menulis dengan baik. Ukuran huruf lebih kecil dan rata. Dapat memakai baju dan sepatu tanpa dibantu. Dapat menggunakan perkakas seperti palu, obeng dengan pengawasan, memegang alat tulis dengan lebih mantap dan rapi. Berikut tahapan perkembangan motorik kasar pada anak usia 9 sampai 11 tahun. Frekuensi aktivitas fisik yang lebih intens, lebih mahir melakukan gerakan olahraga. Berikut tahapan perkembangan motorik halus pada anak usia 9 sampai 11 tahun. Stimulasi motorik halus pada anak usia 9 sampai 11 tahun. Mulai memiliki keterampilan manipulatif yang menyerupai kemampuan orang dewasa. Mulai menampilkan gerakan kompleks yang rumit dan cepat. Dapat memainkan alat musik tertentu, dapat menggunakan perkakas dan peralatan yang lebih sulit. Berikut merupakan perkembangan motorik kasar pada anak usia 12 tahun.
Perkembangan motorik lebih sempurna dan menyeluruh. Lebih banyak makan, berbicara, beraktivitas fisik, dan staminanya semakin tinggi. Berikut merupakan perkembangan motorik halus pada anak usia 12 tahun. Bisa melakukan tugas rumah tangga yang lebih rumit seperti memasak, mencuci piring, mencuci baju, melipat baju sendiri, membersihkan mobil atau jendela. Secara fisik mulai nampak perubahan jelas antara laki-laki dan perempuan. Cara menstimulasi perkembangan motorik kasar pada anak usia 6-7 tahun. Pertama, melalui permainan melempar bola, tujuannya untuk menstimulasi gerakan tangan guna melontarkan benda. Menangkap bola, tujuannya untuk menstimulasi tangan untuk menghentikan benda. Menendang bola, tujuannya untuk menstimulasi kemampuan dalam menyeimbangkan koordinasi mata dan kaki. Berikut stimulasi perkembangan motorik halus pada anak usia 6 sampai dengan 7 tahun. Melakukan permainan melipat kertas atau origami. Tujuannya untuk melatih koordinasi tangan dan mata. Atau melalui kegiatan mewarnai, tujuannya agar tangan anak semakin kuat memegang pensil. Stimulasi motorik kasar pada anak usia 8 sampai dengan 10 tahun. Bermain sepak bola, tujuannya agar menstimulasi gerakan tangan dan kaki untuk mengembangkan kemampuan anak dalam menguasai berbagai objek. Stimulasi motorik halus pada anak usia 8 sampai dengan 10 tahun. Melatih menulis huruf besar dan kecil, menulis huruf tegak bersambung, tujuannya melatih kelenturan tangan dan sistem koordinasi mata dan tangan. Meningkatkan keterampilan dan ketelitian. Stimulasi motorik kasar pada anak usia 10 sampai dengan 12 tahun. Memainkan alat musik gitar bertujuan untuk menstimulasi otot-otot tangan. Bermain drum bertujuan untuk menstimulasi kekuatan tangan. Stimulasi motorik halus pada anak usia 10 sampai dengan 12 tahun. Menganyam, menjahit, menyetrika, membuat patung dari tanah liat berfungsi untuk meningkatkan keterampilan dan melatih kemampuan koordinasi antara mata dan tangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik. Sifat dasar genetik. Genetik merupakan salah satu penyebab terhambatnya proses perkembangan motorik. Penyebabnya adanya kelainan kromosom atau gen. Gen menjadi faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik. Dalam gen, terdapat potensi yang memungkinkan individu tidak dapat berkembang secara normal kemampuan motoriknya. Contohnya, kelainan pada otot. Kondisi pralahir ibu. Banyaknya mengkonsumsi obat saat hamil akan berdampak kuat terhadap perkembangan motorik anak. Penyakit bawaan dari ibu akan berdampak pada janin yang akan mudah terinfeksi virus mulai dari dalam kandungan. Kondisi pralahir yang menyenangkan akan lebih mendorong perkembangan motorik anak lebih cepat pula. Faktor lingkungan. Keluarga berpengaruh paling penting pada perkembangan anak. Bermain dengan anak membantu mengembangkan keterampilan motorik anak. Lingkungan yang tidak menstimulasi anak, selain berdampak negatif pada perkembangan motorik,
juga akan berdampak pada perkembangan bahasa dan bicara anak. Kesehatan dan gizi. Nutrisi berperan sangat penting terkait hasil fungsional pada usia lanjut. Pastikan anak mendapatkan nutrisi lebih seperti vitamin A, yodium, zat besi. Karena jika kurang akan menyebabkan masalah serius seperti cacat penglihatan, gondok, kretinisme, anemia. IQ dengan tes inteligensi diharapkan akan dapat mengungkap tingkat inteligensi pada anak. Pola asuh orang tua yang baik dengan selalu mengekspresikan kasih sayang seperti memeluk, mencium, memberi pujian, melatih emosi, dan melakukan pengontrolan pada anak berakibat anak merasa diperhatikan dan akan lebih percaya diri, sehingga hal ini akan membentuk pribadi anak yang baik. Ini akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak sejak dini yang meliputi perkembangan personal, sosial, motorik halus, dan motorik kasar. Faktor stimulasi atas dorongan. Pertumbuhan dan perkembangan terjadi secara sinkron pada setiap individu dan tergantung pada tindakan stimulasi orang tua yang sangat berpengaruh besar untuk pertumbuhan dan perkembangan, khususnya pada perkembangan motorik pada anak. Cacat fisik. Kelainan baik fisik maupun psikis, sosial, ataupun mental menyebabkan hambatan dalam tumbuh kembang. Cacat fisik seperti kebutaan memperlambat perkembangan motorik anak. Motorik halus dipengaruhi faktor sifat dasar genetik serta keadaan pasca lahir yang berhubungan dengan pola perilaku yang diberikan kepada anak, serta faktor internal dan eksternal yang ada di sekeliling anak dan pemberian gizi yang cukup. Masalah fisik dan motorik yang dapat muncul. Terlambatnya perkembangan motorik. Menurut Hurlock, terlambatnya perkembangan motorik yang terlambat berarti perkembangan motorik yang berada di bawah norma umur anak. Akibatnya, pada umur tertentu, anak tidak menguasai tugas perkembangan yang diharapkan. Terlambatnya perkembangan motorik, menurut Ratna Wulan, beliau menjelaskan bahwa keterampilan motorik yang terlambat dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian anak karena anak menyadari keterlambatannya dan merasa tidak percaya diri, sehingga konsep dirinya menjadi tidak baik. Ada beberapa contoh masalah yang dapat muncul, yaitu diantaranya masalah perkembangan fisik, terlambatnya perkembangan tinggi badan, terlambatnya perkembangan berat badan, terlambatnya perkembangan otak, terlambatnya perkembangan otot, terlambatnya organ-organ indrawi, terlambat perkembangannya sistem syaraf, terlambatnya perkembangan imun. Masalah perkembangan motorik, yaitu ada kesulitan menulis karena kemampuan motorik kurang terlatih, kurangnya sistem koordinasi antara tangan dan mata atau fisiomotorik, dan kurangnya keterampilan manipulatif. 2. Harapan keterampilan yang tidak realistik. Anak mungkin memiliki harapan keterampilan motorik yang tidak realistik. Bahkan, pada saat anak melihat seseorang yang memiliki keterampilan tertentu dengan cepat dan tepat, ia merasa bahwa melakukan keterampilan yang paling rumit itu adalah soal mudah. Mereka tidak tahu bagaimana rumitnya keterampilan itu dan berapa lama waktu yang diperlukan untuk menguasainya. Pada waktu anak mencoba, barulah dia tahu bahwa melakukannya jauh lebih sulit dari yang dilihatnya. 3. Tidak dapat mempelajari keterampilan motorik yang penting.
Kegagalan mempelajari keterampilan motorik penting akan merugikan penyesuaian sosial dan pribadi anak. Sebagai contoh, anak memerlukan keterampilan bantu diri untuk dapat mandiri. Ketika tidak bisa, pada umur 2-3 tahun, anak akan merasa rendah diri. Landasan keterampilan yang jelek. Menurut tradisi, praktek menjadikan sempurna ini hanya benar jika landasan keterampilannya baik. Landasan yang jelas, yang merupakan hasil belajar dengan cara meniru model yang tidak baik, tidak akan menghasilkan buah baik, dan pastilah bukan keterampilan yang sempurna. Akrobatik. Setelah anak mempelajari suatu keterampilan, biasanya anak merasa cukup puas. Dan untuk mendapat kepopuleran, perhatian, dan kepuasan yang lebih besar, biasanya mereka mulai berakrobat atau melakukan keterampilan tersebut dengan cara yang tidak lazim. Pemakaian tangan kiri. Pemakaian tangan kiri atau kidal merupakan bahaya potensial bagi penyesuaian sosial dan pribadi yang baik. Anak menyadari bahwa mereka berbeda, dan jika mereka merasa lebih rendah, hal itu akan mempengaruhi sikap mereka terhadap perilaku mereka. Cara mengatasi masalah-masalah perkembangan anak. Pertama, menjaga pola gizi anak agar seimbang. Kedua, membantu menstimulasi sistem motorik anak. Misalkan dengan menggunakan permainan-permainan edukatif. Ketiga, membantu dan membimbing anak sesuai dengan tahapan pertumbuhannya. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk ayah dan bunda, juga teman-teman semua. Salam.